Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Pujanto. Saya mengambil jurusan manajemen, yaitu jurusan eh, sumber daya manusia. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kesalahan peramalan dan regresi korelasi. Jadi di sini ada kesalahan peramalan. Menurut Jaspers tahun 2004, aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan permintaan dan pengguna produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Dengan demikian, peramalan merupakan suatu dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada beberapa variabel peramal serta berdasarkan data deret waktu historis. Menurut Supranto, tahun 1984, forecasting atau peramalan adalah memperkirakan sesuatu pada waktu-waktu yang akan datang berdasarkan data masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khusus menggunakan metode statistika. Menurut Sofjan Asauri, tahun 1993, peramalan merupakan seni dan ilmu dalam memprediksikan kejadian yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Dengan digunakan peralatan metode-metode peramalan, maka akan memberikan hasil peramalan yang lebih dapat dipercaya ketepatannya oleh karena masing-masing. Kegunaan peramalan untuk memperoleh informasi mengenai perubahan di masa yang akan datang yang akan mempengaruhi terhadap kegiatan perusahaan, terutama kegiatan penjualan perusahaan. Jadi di sini ada prinsip-prinsip peramalan. Jadi prinsip-prinsip peramalan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, peramalan selalu mengandung error. Peramalan mengurangi faktor ketidakpastian tetapi tidak pernah mampu untuk menghilangkannya. Yang kedua, prinsip kedua, peramalan harus mencakupi ukuran dari error. Besarnya error dapat dijelaskan dalam bentuk kisaran sekisar hasil peramalan baik dalam unit atau persentase dan probabilitas tentang permintaan sesungguhnya akan berada dalam kisaran tersebut. Prinsip ketiga, peramalan item yang dikelompokkan dalam famili selalu lebih akurat dibanding dengan peramalan dalam item per item. Prinsip yang keempat, apabila dikemungkinkan, perkiraan besarnya permintaan lebih disukai berdasarkan perhitungan daripada hasil peramalan. Jadi sini ada langkah-langkah peramalan. Yang pertama, langkah-langkah peramalan menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih unsur yang akan diramalkan. Ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, memilih jenis model pemodelan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang kelima, membuat peramalan. Dan keenam, menvalidasikan dan menerapkan hasil peramalan. Metode analisis peramalan. Metode analisis peramalan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama ada metode kuantitatif, yang dimana peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Di sini ada metode kualitatif, yang dimana peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif. Jadi di sini ada Heiser dan Render tahun 2009 sampai 177. Mengungkapkan 3 dari perhitungan yang terkenal. Yang pertama ada mean absolute deviation, yang kedua mean square root error, yang ketiga mean absolute error. Regresi dan korelasi. Regresi adalah metode statistik yang digunakan dalam keuangan, investasi, dan disiplin ilmu lain, gunanya untuk mencoba menentukan kekuatan dan karakter hubungan antara variabel dependent atau yang biasanya dilambangkan dengan Y dan serangkaian variabel lain atau dikenal sebagai variabel independen. Di sini ada korelasi. Apa sih itu korelasi? Korelasi adalah salah satu metode analisis dalam statistik yang dapat digunakan untuk mencari antara dua variabel. Dengan sifat korelasi adalah salah satu metode analisis dalam statistik yang dapat digunakan untuk mencari antara dua variabel dengan sifat kuantitatif. Sedangkan statistik korelasi ialah metode atau cara guna mengetahui ada dua tindakannya
hubungan linear antara variabel kuantitatif, sedangkan statistik korelasi ialah metode atau cara guna mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Persamaan regresi merupakan persamaan matematika yang memungkinkan peramalan nilai suatu perubahan tak bebas atau dependent variable dari nilai perubahan bebas atau disebut independent variable. Jenis-jenis regresi dan korelasi. Jenis-jenis regresi yaitu ada analisis regresi linear sederhana, yang kedua analisis regresi linear berganda, yang terakhir analisis regresi logistik. Korelasi. Di korelasi juga ada 3 jenis-jenis korelasi, yaitu ada korelasi sederhana, yang kedua ada korelasi parsial, yang ketiga adalah korelasi ganda. Perbedaan regresi dan korelasi. Regresi memberikan bentuk hubungan antara dua variabel acak, dan korelasi memberikan tingkat kekuatan hubungan. Analisis regresi menghasilkan fungsi regresi yang membantu mengekstrapolasi dan memprediksi hasil, sementara korelasi hanya dapat memberikan informasi tentang arah apa mungkin berubah. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf untuk dimaafkan. Terima kasih.